Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabatku sekalian, perkenalkan saya Aris Diono Nugroho, Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang teori konstruksi realitas sosial atau Social Construction of Reality Theory karya dari Peter L. Berger. Menurut Peter L. Berger, realitas sosial dikonstruksi melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap internalisasi. Pada tahap internalisasi, individu berinteraksi dengan realitas sosial, kemudian individu memberi makna pada realitas sosial tersebut. Selanjutnya, pemberian makna ini dilakukan berdasarkan stock of knowledge yang ada pada individu, dan kemudian terjadi habituasi pada makna yang dibuat oleh individu. Selanjutnya masuk ke tahapan objektifikasi. Lama-kelamaan, makna realitas sosial yang dibuat oleh individu terlepas dari individu dan bergabung dengan makna kolektif dari banyak individu. Kemudian masuk tahap ketiga, yaitu tahap internalisasi. Makna kolektif mempengaruhi individu dan kemudian individu memaknai realitas sosial berdasarkan makna kolektif. Hal inilah yang kemudian meyakinkan kita bahwa sesungguhnya realitas sosial itu dikonstruksi. Kemudian bagaimana mempraktekkan ini dalam konteks agraria atau dalam konteks pertanahan. Kita ambil contoh misalnya tentang PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pendaftaran tanah sistematik lengkap adalah sebuah realitas sosial. Dan sebagai sebuah realitas sosial tentu ia dikonstruksi. Dan ketika kita mengatakan bahwa pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL adalah sebuah realitas sosial yang dikonstruksi, maka kita perlu menggunakan teori yang diajukan oleh Peter L. Berger yang menyatakan bahwa realitas sosial itu dikonstruksi melalui 3 tahap, yaitu tahap eksternalisasi, tahap objektivasi, dan tahap internalisasi. Kita mulai dari tahap eksternalisasi. Individu berinteraksi dengan realitas sosial. Dalam konteks PTSL misalnya kita ketahui bahwa individu berinteraksi dengan PTSL, berinteraksi dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Awal interaksinya mungkin melalui penyuluhan, melalui sosialisasi, kemudian masuk tahapan-tahapan berikutnya ketika interaksi antara individu dengan PTSL menjadi semakin intens. Dalam hal ini PTSL kita pahami sebagai sebuah realitas sosial. Kemudian individu akan memberi makna pada PTSL. Individu memberi makna pada PTSL tentu sesuai dengan stock of knowledge yang ada pada dirinya. Ada individu yang berpandangan bahwa PTSL itu membantu dirinya. Ada individu yang berpandangan bahwa PTSL itu tidak membantu dirinya. Bahkan ada kemudian individu yang berpandangan tidak ada pengaruhnya PTSL itu bagi dirinya. Itu yang dimaksud dengan bagaimana individu memaknai PTSL sesuai dengan stock of knowledge yang ada pada dirinya, sesuai dengan simpanan atau tabungan atau gudang pengetahuan yang ada dalam memori otaknya dan berdasarkan pengalaman hidupnya. Ada orang yang pernah dikecewakan dengan pendaftaran tanah, ada orang yang pernah merasa terbantu oleh pendaftaran tanah, ada orang yang merasa nggak ada pengaruhnya pendaftaran tanah buat dirinya. Itu yang kemudian membuat seseorang, setiap individu berbeda konsep, berbeda pandangan dalam memaknai PTSL. Selanjutnya, apa yang sudah dia maknai itu mengalami proses yang disebut dengan habituasi. Misalnya, bila ada individu yang memaknai PTSL sebagai sesuatu yang bermanfaat, maka proses itu akan menjadi bagian dari kehidupannya, sehingga kemudian segala sikapnya akan berdasarkan pada pemaknaan tersebut. Karena dia merasa bahwa PTSL itu bermanfaat buat dirinya, maka dia akan selalu mendukung kegiatan PTSL. Sebaliknya, bagi mereka yang merasa bahwa PTSL itu tidak berpengaruh atau bahkan tidak bermanfaat buat dirinya, maka itu terjadi habituasi kemaknaan dan kemudian segala sikap, tindakan, dan perilakunya akan mengarah pada sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak mendukung PTSL karena PTSL itu tidak bermanfaat buat dirinya. Jadi itulah 2 kontradiksi, yang satu mendukung, yang satu tidak mendukung. Yang satu merasa bermanfaat, yang satu merasa tidak bermanfaat. Itu hasil dari sebuah habituasi makna. Jadi kita ulangi sebentar, itu disebut sebagai proses eksternalisasi. Awalnya individu berinteraksi dengan PTSL, kemudian individu memaknai PTSL sebagai sebuah realitas sosial, kemudian individu memberi makna PTSL itu bermanfaat atau tidak bermanfaat buat dirinya, bergantung atau berdasarkan stock of knowledge yang ada pada dirinya dan juga berdasarkan pengalaman yang pernah ia lalui bersama dengan PTSL. Kemudian
Dari situ terjadi habituasi sehingga kemudian sikap, tindakan, dan perilakunya sesuai dengan pemaknaan yang dia berikan. Kalau dia memaknai bahwa PTSL itu bermanfaat buat dirinya, maka dia akan dengan segera serta-merta atau dengan penuh semangat mendukung PTSL. Sebaliknya kalau dia merasa bahwa PTSL itu tidak bermanfaat buat dirinya, maka dia akan biasa-biasa saja, tidak mendukung, bahkan mungkin ada sebagian yang kemudian mengabaikan PTSL. Itu proses yang disebut dengan tahapan eksternalisasi. Kemudian masuk ke tahapan objektivasi. Pada tahapan objektivasi, pemaknaan yang sifatnya individual tersebut lama-kelamaan kemudian terlepas dari individu yang bersangkutan dan bergabung dalam pemaknaan kolektif. Sehingga kemudian kita akan paham bahwa dalam suatu masyarakat, ada masyarakat yang memaknai PTSL itu sebagai sesuatu yang bermanfaat karena memang mayoritas individu dalam masyarakat tersebut menganggap demikian. Sebaliknya, ada masyarakat yang menganggap PTSL itu tidak bermanfaat karena mayoritas individu di dalam masyarakat tersebut menganggap demikian. Sehingga kemudian ada dua tipe masyarakat, yang satu tipe masyarakat yang mendukung PTSL dan yang kedua tipe masyarakat yang tidak mendukung PTSL. Itu disebut sebagai konsep objektivasi atau tahapan objektivasi, yaitu sebuah proses ketika lama-kelamaan makna dari masing-masing individu itu terlepas dari individu yang bersangkutan, kemudian makna itu bergabung pada makna kolektif, sehingga kemudian muncul pemaknaan oleh masyarakat. Yang lahir adalah makna kolektif. Kemudian tahap ketiga adalah tahap internalisasi. Jadi sesudah eksternalisasi, objektivasi, dan kemudian masuk ke tahap internalisasi. Pada tahapan internalisasi terjadi sesuatu yang sangat berbeda dari eksternalisasi. Kalau eksternalisasi, individu memberi makna. Kalau di internalisasi, individu mengalami pengaruh dari pemaknaan kolektif. Jadi pada tahap internalisasi, makna kolektif mempengaruhi individu. Nah, ketika makna kolektif berhasil mempengaruhi individu, maka individu kemudian memaknai realitas sosial itu, memaknai PTSL berdasarkan makna kolektif. Contoh, bila suatu masyarakat memaknai bahwa PTSL itu bermanfaat buat dirinya, sementara individu yang bersangkutan menganggap PTSL itu tidak bermanfaat buat dirinya, kan sudah terjadi pertentangan itu. Maka kemudian individu itu akan dipengaruhi oleh makna kolektif. Ketika individu dipengaruhi oleh makna kolektif, maka kemudian individu itu besar kemungkinan akan kalah oleh makna kolektif. Sehingga kemudian meskipun yang bersangkutan pada awalnya merasa bahwa PTSL itu tidak bermanfaat buat dirinya, tetapi kalau kemudian makna kolektifnya menyatakan bahwa PTSL itu bermanfaat, maka ia akan mengatakan bahwa PTSL itu bermanfaat. Kemudian terjadi habituasi pada dirinya, pembiasaan pada dirinya bahwa PTSL itu bermanfaat, PTSL itu bermanfaat, demikian seterusnya, sampai kemudian dia berbuat, bertindak, bersikap, berperilaku sebagai orang yang memaknai bahwa PTSL itu bermanfaat. Meskipun awalnya dia menganggap itu tidak bermanfaat. Nah, konsep ini penting bagi teman-teman di pertanahan. Dengan memahami konsep ini, maka itulah arti penting dari diskusi, arti penting dari sosialisasi, arti penting dari penyuluhan, arti penting dari kesediaan teman-teman di kantor pertanahan untuk mempublikasikan hal-hal yang terkait dengan PTSL dalam pengertian memberi pencerahan, melakukan penjelasan yang cukup memadai buat masyarakat. Karena memang seperti dalam teori yang Peter L. Berger dalam Social Construction of Reality Theory, bahwa ketika masuk di wilayah atau di tahapan internalisasi, makna kolektif itu akan mempengaruhi makna yang dibuat oleh masing-masing individu. Dan itu sebabnya menjadi penting buat teman-teman di kantor pertanahan untuk mengkonstruksi makna kolektif yang sesuai atau kemudian dekat sekali dengan fenomena yang penting, fenomena yang mampu mendukung pelaksanaan PTSL. Sebaliknya, meskipun suatu individu misalnya, suatu individu yang bersangkutan misalnya menganggap PTSL itu bermanfaat, tetapi kalau makna kolektifnya menyatakan bahwa PTSL itu tidak bermanfaat, masyarakat di wilayah dia mengatakan bahwa PTSL itu tidak bermanfaat, maka lama-kelamaan individu yang menyatakan PTSL itu bermanfaat akan terpengaruh oleh makna kolektif. Sehingga kemudian lambat laun dia akan menarik diri dari dukungannya terhadap PTSL. Jadi teori konstruksi realitas sosial atau Social Construction of Reality Theory ini penting buat sahabat-sahabat di kantor pertanahan untuk semakin menggencarkan sosialisasi, menggencarkan penyuluhan, menggencarkan diskusi
menggencarkan pemberian pengetahuan kepada masyarakat, membangun kesadaran di masyarakat untuk berbagai program agraria, berbagai program pertanahan yang dipandang strategis dalam kinerja kantor pertanahan. Misalnya tadi saya sebut contoh PTSL, bisa saja nanti itu juga dilakukan di pengadaan tanah, di reforma agraria, di layanan pertanahan dan lain-lain. Jadi harus ada pengetahuan mendasar di kalangan teman-teman di kantor pertanahan tentang teori konstruksi realitas sosial, bahwa realitas sosial itu dikonstruksi dan itu bisa dikonstruksi dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat, mempengaruhi stock of knowledge yang ada di masyarakat, agar kemudian masyarakat bisa mendukung semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.